ada lahu baginya jannatun kebun min dari nahilin kurma wa a'nabin dan anggur tajri mengalir min dari tahtiha bawahnya al anharu sungai-sungai lahu baginya fiha di dalamnya min dari kulli tiap-tiap as-samarati buah-buahan wa asobahu maka menimpanya al-kibaru masa tua walahu dan baginya dzurriyatun mempunyai keturunan du'afa'u yang dhaif fa'asobaha maka menimpanya iksorun angin yang keras fihi di dalamnya narun ada api fahtarokot maka membakarnya kadzalika seperti itu yubayyinullahu Allah menjelaskan lakum bagi untuk kalian al ayati ayat-ayat itu la'alakum agar kamu sekalian tatafakkarun kalian berpikir. Saya ulangi, wa mathalu dan perumpamaan alladzina orang-orang yang yungfikuna mereka menginfakkan amwalahum harta-harta mereka ibtigho'a mencari maradhatillahi keridhaan Allah wa tathbitan dan keteguhan min anfusihim dari jiwa-jiwa mereka kama tali seperti perumpamaan jannatin kebun birobwatin di dataran tinggi asobaha menimpanya wabilun hujan lebat fa'atat maka mendatangkan ukulaha buah-buahnya fa ini 2 kali lipat fa'in maka jika lam tidak yusibha menimpanya wabilun hujan lebat fatalun maka hujan gerimis wallahu dan Allah bima dengan apa yang tak maluna kalian kerjakan basirun maha melihat ayawatu apakah menginginkan ahadukum salah seorang dari kalian an bahwasanya takuna ada lahu baginya jannatun kebun min dari nakhilin kurma wa a'nabin dan anggur tajri mengalir min dari tahtiha bawahnya al anharu sungai-sungai lahu baginya fiha di dalamnya min dari kulli tiap-tiap as-samarati buah-buahan wa asobahu dan menimpanya al-kibaru masa tua walahu dan baginya
dzurriyyatun memiliki keturunan, du'afa'u yang lemah-lemah, fa'asobaha maka menimpanya iksorun angin yang keras, fihi di dalamnya narun ada api, fahtarokot maka membakar. Kadzalika yang seperti itu, yubayyinullahu Allah menjelaskan, lakum untuk kalian, al-ayati ayat-ayat itu, la'alakum agar kamu sekalian tatafakkarun kalian sama berpikir. Ya, saya yang membacakan ayat-ayatnya, Bapak-bapak sekalian yang menerjemahkan. Wa mathalu dan perumpamaan, alladzina yungfikuna mereka menginfakkan, amwalahum ibtigho'a untuk mencari mardhatillahi wa tathbitan dan keteguhan, wa tathbitan min anfusihim dari jiwa-jiwa mereka, kama tali seperti matali perumpamaan jannatin birobwatin di dataran tinggi, asobaha menimpanya wabilun hujan lebat, wabilun fa'atat maka mendatangkan ukulaha bi'faini dua kali lipat, fa'in lam yusibha menimpanya wabilun fatallun maka hujan gerimis. Wallahu bima ta'maluna basirun ayawaddu apakah yawaddu menginginkan akadukum an takuna adalah lahu jannatun min nakhilin kurma wa a'nabin tajri min tahtiha di bawahnya al anharu lahu fiha min kulli as-samarati wa asobahu dan menimpanya al-kibaru masa tua, walahu dzurriyyatun mempunyai keturunan du'afa'u yang lemah-lemah, fa asobaha iksorun angin yang keras, fihi narun ada apinya, wah tarokot maka membakarnya. Kadzalika yubayyinullah lakum al ayati ayat-ayat itu la'alakum tatafakkarun. Nggih, pun monggo salah setunggal ingkang ngersakaken maos. Monggo silakan. Wa masalu dan perumpamaan alladzina orang-orang yang mereka menginfakkan amwalahu harta-harta mereka ibtigho'a untuk mendapatkan Mencari mardhatillah ridho
batas kita dan keteguhan min dari anfusihim diri mereka kama sali seperti perumpamaan janatin kebun birobwatin di robwatin dataran tinggi. asobaha menimpanya babilun hujan lebat fa'atat maka mendatangkan ukulaha buah-buahnya ipain 2 kali lipat paling maka jika lam tidak Yusibha apakah yawadu menginginkan adalah kamu adalah lahu baginya jannatun kebun dari nakilin pohon kurma buah kurma wa a'nabin dan anggur tajri mengalir min dari takiha bawahnya al-anharu sungai-sungai lahu baginya di dalamnya min dari kulli tiap-tiap samaroti buah-buahan wa asobahu dan menimpanya al-kibaru masa tua walahu dan baginya duriyatun mempunyai keturunan du'afa'u yang lemah-lemah fa'asobaha maka menimpanya iksorun angin yang keras di dalamnya narun ada api fahtarokot maka membakarnya kadzalika yang demikian itu yubayyinu Allah menjelaskan lakum bagi kalian atau untuk kalian al ayati ayat-ayat itu la'alakum agar kalian tatafakkarun. Ya, cukup ya. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka ibtigha amradhatillah mencari keridhaan Allah wa tathbitan dan keteguhan min anfusihim dari diri-diri mereka kamatsali jannatin itu diumpamakan seperti sebuah kebun yang berada di robwatin di dataran tinggi. Jadi perumpamaan orang yang infak fisabilillah, bersedekah, berinfak, ya, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, itu Allah Ta'ala mengumpamakan, membuat satu permisalan, perumpamaan seperti sebuah kebun yang berada di dataran tinggi, yang tanahnya subur, di dataran tinggi, mendapatkan sinar matahari yang cukup, kemudian dia mendapatkan hujan, ditimpa hujan yang lebat dari langit, ya, mendapatkan hujan lebat dari langit, turun hujan lebat dari langit, maka letak kebun yang sangat strategis dan tanahnya subur itu, ketika dia mendapatkan curah hujan yang cukup, maka dia akan menghasilkan panenan yang 2 kali lipat, ya, 2 kali lipat. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan orang-orang yang beriman tatkala mereka itu diberi harta oleh Allah Ta'ala, harta yang berlimpah ruah, ya, diberi kekayaan yang luar biasa, maka karena dia itu memiliki iman bahwa harta yang dia miliki itu merupakan pemberian dari Allah, karunia dari Allah Ta'ala, maka dia bersedekah dengan sedekah yang banyak, ya, seperti panenan yang dia itu panenan dari tanah yang strategis, tanah yang subur yang berada di dataran tinggi itu,
menghasilkan buah-buahan yang 2 kali lipat. Ya. Orang yang diberi harta yang banyak, dia bersedekah juga banyak. Fa'ilam yusib hawabilun fatalun. Maka jika tidak menimpanya hujan lebat, fatalun, maka hujan gerimis pun cukup menghasilkan. Karena apa? Karena tanahnya subur, tanahnya strategis di dataran yang tinggi, sinar matahari cukup, mendapatkan hujan gerimis pun cukup, ya, cukup menghasilkan panenan. Begitu juga orang yang hatinya baik, ya, dia merasa bahwa harta itu adalah merupakan titipan dari Allah Ta'ala. Tatkala dia diberi rezeki yang banyak, maka infaknya juga banyak. Tatkala dia disempitkan, dibatasi rezekinya, dia tetap bersedekah walaupun sedikit. Seperti kebun yang subur tadi di dataran yang tinggi, hujan lebat berinfak menghasilkan panen yang 2 kali lipat. Hujan gerimis pun juga menghasilkan, ya, walaupun cuma hasilnya tidak sebagaimana tatkala mendapatkan siraman hujan yang cukup. Tapi hujan gerimis juga mendatangkan panenan, mendatangkan buah-buahan. Begitu juga orang-orang yang mencari ridho Allah dan keteguhan hatinya, walaupun dia rezekinya sedikit, dia tetap mengeluarkan sedekah, walaupun juga sedikit. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu dengan apa yang kalian kerjakan itu maha melihat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mengharap ridho Allah dan keyakinan yang teguh bahwa Allah akan membalasnya. Maka sebuah kebun di dataran tinggi yang subur, jika dikenai hujan lebat, hasil buahnya 2 kali lipat dibanding kebun-kebun lainnya. Jika tidak ada hujan lebat, hujan sedikit pun cukup membuat kebun itu menghasilkan buah. Allah melihat apa saja yang dilakukan hamba-hambanya yang beriman. Pengertian yang dapat diambil darinya, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah hendaknya dengan ikhlas dan berharap ganjaran dari Allah Ta'ala. Orang yang beriman, berinfak di jalan Allah lebih mudah dan lebih banyak daripada orang yang tidak beriman. Dalam keadaan tidak berlimpah kekayaan pun, orang beriman tetap berinfak di jalan Allah, walaupun sedikit. Setiap yang dilakukan dan dibelanjakan orang beriman itu mesti dicatat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayawatu ahadukum antakuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin. Apakah menghendaki salah seorang dari kalian memiliki sebuah kebun, sebuah ladang, sebuah sawah, yaitu kurma dan anggur, yang kebun tadi di bawahnya mengalir sungai-sungai, lahu fiha min kulli thamarot, dengan sungai-sungai tadi bisa menghasilkan panen yang luar biasa, buah-buahan. Wa asobahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa, maka menimpanya si pemilik kebun tadi, petani tadi, masa tua. Tatkala dia sudah berumur tua, ya, tua renta, umurnya sudah senja, walahu dzurriyyatun du'afa, dia memiliki keturunan-keturunan yang masih lemah-lemah, anaknya masih kecil-kecil. Sedangkan dia sendiri sudah mungkin berusaha tidak sekuat tatkala dia muda. Sedangkan anaknya itu masih kecil-kecil, ya, anak cucunya masih kecil-kecil, belum bisa berusaha. Fa'asobaha i'sorun, maka menimpa kebun tadi angin yang keras, angin samum, angin keras yang mengandung panas. Fihi narun, di dalam angin tadi ada api. Fahtarokot, maka kebun tadi terbakar. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikian itu Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian sama berpikir. Nah, ini Allah mengibaratkan orang-orang yang berinfak tapi dia tidak ikhlas karena Allah dan dia mengungkit-ungkit atas pemberiannya, sebagaimana ayat yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi Allah mengingatkan orang-orang yang berinfak lalu mengungkit-ungkitnya atau mengiringinya dengan menyakiti orang yang dia sedekahi, bukan mengharap ridho Allah dan tanpa keyakinan akan dibalas oleh Allah, dengan perumpamaan sebagai berikut. Seseorang mempunyai kebun kurma dan anggur subur karena ada sungai mengalir di sana, maka dia selalu mendapat buah-buahan dari sana. Kemudian tatkala ia sudah sangat tua, mempunyai anak turun yang lemah kondisinya,
kebunnya itu diterjang angin panas sehingga terbakar. Allah menerangkan ayat-ayatnya agar orang mau berpikir kemudian tunduk patuh kepada Allah. Pengertian yang dapat diambil darinya, orang yang beramal harus ikhlas dan yakin bahwa dia akan dibalas oleh Allah, maka harus menjaga baik-baik amalnya. Orang harus menjaga pahala amalannya dengan menghindarkan diri dari mengungkit atau menyakiti semua pihak yang terkait. Allah memberikan perumpamaan yang mudah dipahami manusia sesuai dengan keadaan kehidupan manusia. Dalam hal ini soal kebun yang biasa dimiliki orang-orang Arab pada masa itu. Orang dihasung untuk berpikir, merenungkan ciptaan Allah untuk membantu dirinya mendekatkan diri memahami ayat-ayat Allah. Demikian Bapak Ibu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, yang bisa saya bacakan pada pertemuan malam hari ini, tarjim Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 265 266. Insya Allah kita sambung lagi pertemuan yang akan datang ayat berikutnya. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.